Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwat iman, ikhwan dan akhwat billah. Jamaah salat subuh, silaturahim dan thalabul ilmi Masjid Al-Hidayah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepadanya yang telah menghadirkan kita di majelis ilmu. Majelis yang menjanjikan kemudahan menempuh perjalanan menuju surga yang sangat jauh, sangat tinggi. Berarti normalnya sangat susah dan sangat berat. Tapi dengan ilmu, insya Allah Allah mudahkan perjalanan kita menuju surga. Kenapa? Karena orang yang berilmu pertama oleh Allah kan dilindungi sehingga aman dan selamat dari 4 keburukan. Yang pertama adalah kesesatan. Orang yang berilmu itu tidak akan sesat, tidak akan menyesatkan, dan tidak akan disesatkan. Yang kedua, orang yang berilmu itu tidak akan binasa, tidak akan celaka, tidak akan masuk neraka. Jadi tidak akan membinasakan, tidak akan dibinasakan. Yang ketiga, orang yang berilmu itu tidak akan zalim, tidak akan melakukan kesyirikan, tidak akan melakukan pelanggaran, penyimpangan dari kebenaran yang dibawa dari Allah oleh Rasulullah SAW. Itu kebenaran Al-Quran dan kebenaran Al-Islam. Jadi orang yang berilmu tidak akan dolim, tidak akan mendolimi, tidak akan didolimi. Yang keempat, orang yang berilmu itu tidak akan bodoh, tidak akan membodohi, tidak akan dibodohi. Bodoh, membodohi, dan dibodohi anak mana ya? Jangan sampai kita itu pertama sesat, kedua celaka, ketiga dolim, keempat bodoh. Kuncinya ilmu. Di siapa yang ingin mendapatkan dunia, maka kuncinya ilmu. Siapa yang ingin mendapatkan akhirat, kuncinya ilmu. Siapa yang ingin mendapatkan keduanya, kuncinya adalah ilmu. Siapa yang ingin dimudahkan menempuh jalan menuju surga, maka kuncinya ilmu. Man salaka tariqan ya'tamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi siapa saja yang keluar dari rumahnya menuju jalan untuk menuntut ilmu, pasti Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita ketemu di surga semuanya ya. Kita berkumpul di surga semuanya. Maka dalam kaitannya dengan ilmu, kajian kita pada subuh pagi ini adalah pendengaran, penglihatan, dan hati akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang ilmu.
Nanti yang akan ditanya itu tentang umur, tentang masa muda, tentang harta, tentang ilmu. Ya. Nah, ilmu ini ada kaitannya dengan pendengaran. Makanya kalau lagi ngaji jangan tidur, nggak bakal dapat itu. Yang kedua, ilmu itu kaitannya dengan penglihatan, kaitannya dengan pendengaran. Jadi jangan sampai ya ngobrol misalnya ya, atau ngelamun, bengong. Karena dengan mata kita dapat ilmu, dengan telinga kita dapat ilmu, kemudian dengan hati kita bisa memahami ilmu yang disampaikan oleh para ustadz, para mubalik, para kiai, para ulama itu dengan hati. Ya. Kemudian bisa merasakan nikmatnya ilmu. Ya. Kalau dengan ilmu nggak usah cari kerja, kerja yang mencari kita, insya Allah. Habibie itu kan dicari bukan mencari kerja ya. Orang-orang yang berilmu itu ya. Kemudian ya, tanpa pendengaran, tanpa penglihatan, tanpa hati tidak mungkin kita dapat ilmu. Makanya ya, pendengaran, penglihatan dan hati itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT pada hari kiamat, di antaranya yang berkaitan dengan ilmu. Ya, jadi pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawaban tentang ilmu. Itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat berapa? Ayat 36. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Ya. Apa artinya? Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya. Jadi al-aslu fil ibadati ya, at-tauqid. Ya. Asal daripada ibadah itu diam. Ya. Diam. Ya. 10 hari terakhir di bulan Ramadan kita itikaf. Itikaf itu diam di masjid, diam aja, diam. Itu udah ibadah. Apalagi kemudian plus ada tambahannya apa? Zikir dan doa. Allahumma innaka afwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus saja ya. Sampai kita mendapatkan Lailatul Qadar. Maka ibadah kita walaupun cuma 1 malam nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi dipanjangkan umur dalam taat dan ibadah kepada Allah. Khairun nas ya. Manusia yang terbaik itu adalah ya, mantola umruh, siapa saja yang panjang umurnya, wahasuna amaluhu, dan baik amalnya. Ya. Jadi kalau umur kita panjang digunakan untuk berbuat baik, itu termasuk khairun nas, manusia yang terbaik. Tapi as-sa'adah kullu sa'adah ya, tulul umri fi ta'atillah. Ya, kebahagiaan yang sejati dan abadi adalah panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebab umur yang Allah berikan di dunia cuma sementara, cuma sebentar, cuma sedikit. Nanti Allah ngasih umur yang panjang di akhirat, khalidina fiha abada, yaitu di surga. Ya, di surga. Ya. Tidak akan pernah sakit, tidak pernah tua, tidak akan pernah capek, tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah sedih. Ya. Pasti bahagia, pasti aman, pasti selamat, pasti sukses. Kuncinya apa? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Urusan ibadah, ya, urusan kerja dan lain sebagainya, kita jangan melakukannya tanpa ilmu. Disinilah pentingnya menuntut ilmu agar kita, ya, amal kita, kerja kita, usaha kita, niat kita, ya, itu dinilai ibadah. Ya. Duduk saja. Orang yang berilmu itu menunggu sholat, ya, kemudian menjaga wudhu, dinilai sholat. Bayangkan, ya, dinilai sholat. Ini kan kita sedang menunggu sholat isyraq ya, 1 jam 20 menit itu, ya, dinilai ibadah. Sementara sholatnya sendiri kadang-kala setengah jam aja kan lama, capek ya. Itu imam agak panjang, nah itu kan ngedumel ya. Tapi ada ibadah yang sebenarnya mudah kalau ibadahnya pakai ilmu. Apa? Duduk.
Ya, duduk menunggu sholat. Setelah sholat subuh kita menunggu sholat isyraq, sholat syuruk.